Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, sekalipun kemarin Indonesia kalah dari Irak ya teman-teman, tapi tampaknya peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia itu masih terbuka lebar gitu ya. Indonesia cukup menang melawan Filipina gitu ya teman-teman, dan Vietnam akan berhadapan dengan lawan tangguh yaitu Irak. Bahkan, kalaupun Indonesia itu kalah, koreksi kalau saya salah ya, kalaupun Indonesia kalah gitu ya atau imbang, selama Vietnam itu dikalahkan oleh Irak, Indonesia akan tetap lolos ke, putaran selanjutnya atau babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Nah, kita akan simak analisanya ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sangat bodoh kalau nggak menang lawan Filipina. Ya, Tapi ya kembali lagi, bola bundar. don't do stupid things lah. Jody Amat itu berapa match terakhir dia jelek mainnya. Sering kali bikin kesalahan. Dia udah 32 tahun, please. Ini karena nggak ada Jay Says kan. Nah, Jay main lawan Filipina. Kelvin Verdong main lawan Filipina. Ini kekuatan buat kita. Bener-bener kekuatan buat kita, ya kita lihat. Harusnya sih dan Tomaya akan lebih fit. Ya, Karena dia udah lebih mainnya nggak sore. Tadi gue kan nobar, duduk aja kepanasan, apalagi mereka yang main. Panas banget hari ini. Tapi ya, it's okay. Dari semua kekalahan kita bisa belajar. ya, Yang penting kita nggak terpuruk, kan bangkit. Hernando harus bangkit. Karena Hernando main match yang bagus. Semua tiap kali dia keluar dia dapat bolanya. Artinya percaya diri meningkat. Oke. Tapi ya hal kayak gitu it happens. Dan ini bukan untuk kalian, tolong Hernando jangan dihujat ya. Kalian tahu Perjuangan banyak dia sekali semua, ya. kiper di level dunia yang melakukan kesalahan yang sama. Oh, Nana lebih banyak Semua. Ter Stegen, Neuer, iya. oh semua pernah melakukan hal kayak begini. Nggak mungkin dong tiap hari bagus Betul, terus ya. betul. Jadi tolong jangan dihujat. Kita justru harus memotivasi Hernando Ya. biar Hernando bangkit lagi, karena ini kiper bukan kiper jelek, kiper bagus. Dan di game-game sebelumnya ya, di Di Piala game Asia dia kan sering kita tahu menyelamatkan dong. kita. Menyelamatkan kita ya. Jadi it happens. Dan Jody Amat untung dapat kartu merah, J.I.C. masuk lebih aman lagi. Ya sama kayak Kelvin Verdong, gue nggak yakin dia langsung main. Feeling gue dia akan main di babak kedua. Jadi line up seperti tadi. Mungkin Marcelino sih gue akan kasih free roll. Ragnar dari sayap bisa. Kalau Ragnar dari kiri, strike dari kanan, ini kan nggak harus ke sayap terus, bisa ke tengah. Siapa Marcelino striker masuk. coach yang paling pas untuk dipasang? Ya pada saat ini memang strike dapat peluang besar. Cuman orang bilang strike egois. Gue perhatikan replaynya ya. Ya. Dia itu fokus ke bola karena dia sekali ngolongin, dia mau shoot, badannya tuh terlalu ke belakang. Jadi sehingga dia agak jatuh. Sementara ada temennya di kiri kosong. Jadi bukan dia egois, dia nggak ngelihat temennya. Ya. Karena dia terlalu fokus ke bola. Blind side ya. Ya. Dan J.I.C. balik itu ngaruh banget di belakang. Kelvin Verdong semoga bisa tampil minimal satu babak lebih bagus. Hernando bangkit kepercayaan dirinya. Hernando ya. bangkit. Masalah percaya diri aja. Dan semoga dia nggak. Yang jadi masalah kan orang pemain kita based on my experience dulu. Ya. Kalau pemain gue dulu di timnas futsal bikin blunder, mereka itu sering terpuruk. Ya. Mereka mikir gue, udahlah. Saya pikir itu pentingnya pelatih ya untuk Pentingnya pelatih. Iya, ini untuk udah motivasi. lewat. Ya. Masih ada satu match lagi. Oke. Forget it. Belajar dari situ, lain kali jangan terlalu ambil risiko. Bola kayak gitu buang aja. Oke. Dan harus bangkit lagi. Apalagi lawannya Filipina yang kita tahu Iya. berkali-kali kita kalahkan coach. Iya, iya. Dan pokoknya semua harus bangkit. Dan Filipina itu bukan juga negara sepak bola ya. Iya, betul. Ya, ya. Walaupun mereka punya 8 naturalisasi, is oke lah. Nggak ada masalah. Itu juga levelnya juga level 4-5 di Ya, Eropa. ya. Jadi untuk gue sih, ya is oke-oke aja. I mean, ya Vietnam bisa menang di kandang, kita bisa ngalahin Vietnam di kandang 0-3 dan bermain bagus, ya bisa aja, bisa banget. Lawan Filipina di Jakarta. Di Jakarta, di GBK, dan 7:30 mainnya, bukan jam 4. Udah, jangan main jam 4 lagi lah. Kan mayoritas pemain kita dari Eropa ya. Kalau mayoritas Liga 1 masih oke. Mayoritas dari Eropa semua, cuman yang main di Liga 1 cuma Hernando sama Rizky Ridho. Marcelino pun udah lama main di Eropa juga kan. Oke. Arhan Asnawi juga di luar. Asnawi ya is oke lah kau bilang.
Ya. Match kayak gini ini bisa terjadi, yang penting kita belajar dari kesalahan-kesalahan, Ya. terutama di babak kedua, individual. Jordi Amat harus belajar, Hernando harus belajar, dan biar nggak terulang lagi lawan Filipina, we can win this game. 3 alasan timnas Indonesia pasti lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow. Oke, alasan pertama adalah skuad pilihan Sintayong atau skuad keinginan Sintayong tuh udah hampir komplit lah ya. Cuman kayak misalnya Martin Paes tuh belum bisa bermain karena lagi proses transfer dari ibaratnya PSSI-nya Belanda ke PSSI kita gitu. Nah kayak misalnya Jaydes tuh habis bawa promosi Venezia ke Serie A kan. Pertama kali nih ada pemain Indonesia bermain di Serie A ya. Oh iya itu benar. Nah itu. Jadi karena alasan skuad yang memang udah komplit, hampir semua Sintayong pengen nih ada. Jangan lupa kayak si Tom Hai, terus misalnya ada Ragnar. Nah itu tuh pemain-pemain yang secara skill kalau boleh bilang ya di atas rata-rata sih. Nah ini nyambung nih sama alasan kedua, kenapa sih timnas ini bisa dan layak gitu untuk lolos di kualifikasi ini, karena skuad dari timnas Indonesia ini nggak jauh beda dari yang kemarin di U23 ya? AFC 23. Benar. U23 betul ya. Kayak apa namanya? Hubner, terus Ivan Jenner, Choaon, terus sama Ada Arhan, Marcelino, dan Ya. itu masih di bawah kan Benar. saat di kualifikasi ini, dan ada tambahan satu lagi pemain siapa? Malik. Iya, Malik Rizaldi. Yes. Malik Rizaldi itu adalah salah satu pemain yang muncul ya di muka baru dan baru muncul ke timnas karena memang di Liga Indonesia dia cukup bersinar lah bersama Madura United. Bisa bawa ke final. Dan kalau dari bahas yang poin kedua tadi, secara komposisi nggak berubah, secara otomatis menurut kita itu secara chemistry juga seharusnya udah lebih paham ya cara bermainnya dan satu sama lainnya gitu. Gue sih kecewa ya karena kita itu nggak perlu kalah. Sebenarnya Sama sekali Mesti nggak perlu. nonton, nggak sempat nonton, Sama sekali nggak perlu. Cuman yang agak gue sedikit sayangkan, kita mainnya jam 4. Oke. Sintayong bilang mereka nggak suka kalau main siang itu. Arab itu. Ya itu betul. Itu karena waktu gue di Iran, gue di Dubai, itu mereka itu aktivitasnya semua jam 6 ke atas lah. Itu betul. Cuman mungkin dia lupa mayoritas pemain kita itu dari Eropa semua. Sama aja dong berarti. Sama aja. Handicapnya ya. Iya. Dan itu kelihatan banget. Terutama siapa jenderal di tengah, Tom Haye. Kelihatan habis ya. Kalau kita bicara Ivar, Hubner, Ragnar, Shane, itu kan udah berapa kali main di Tuan. Udah ada aklimatisasinya ya. Tom Haye itu baru match kedua. Ragnar baru match kedua. Dan terutama Tom Haye kelihatan banget menit 30 aja udah kepanasan, mukanya udah merah. Dan benar menit 60-70 udah ganti Ivar. Tapi kalau kita lihat di babak pertama, ya kita harusnya minimal dapat 1 poin. Banyak peluang, Irak 0 peluang, cuman sekali shot yang ke samping. Ya. That's it. Kita bener-bener peluangnya bukan jatuh dari langit ya. Ya. Bener-bener set play, yang Ya. yang bener-bener kreativitas. Tapi ya that's football. Yang gue kemarin bikin preview, yang gue takutin ya itu penalti, kartu merah, dua-dua dapat loh. Di babak kedua. Di babak kedua kita dapat penalti, kartu merah, blunder Hernando. Kita ya harus fight lawan Filipina. Ya itu ya teman-teman analisa Coach Justin dan netizen Indonesia. Semoga apa yang dianalisa oleh netizen kita dan Coach Justin ini menjadi kenyataan ya, karena memang peluangnya Indonesia ini sangat besar untuk lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Asalkan seperti yang dikatakan Coach Justin tadi tidak melakukan blunder gitu ya teman-teman, dan bangkit mentalnya setelah kekalahan dari Irak. Justru memang posisi yang lebih berat itu Vietnam karena bertemu Irak, dan sedangkan Indonesia bertemu Filipina. Seperti kata Coach Justin, harusnya bisa dan pasti menang. Kita doakan saja semoga timnas kita menang ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.